Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fikri Oslami, SHI, MAHI, dan teman-teman HES3 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2020104093. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuktian. 1. Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Jadi, pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara. 2. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Sesungguhnya, tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam hal pembuktian, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Ketiga, asas pembuktian. Dalam hukum acara perdata, dijumpai dalam pasal 1869 BW, pasal 168 HIR, pasal 283 RBG yang bunyi pasal-pasal itu semakna, yaitu barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak dan orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, jadi wajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut. Keempat, macam-macam alat bukti. 1. Alat bukti surat atau tertulis berupa akta dan bukan akta. 2. Alat bukti saksi berupa saksi yang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti, saksi yang hanya satu orang, saksi testimonium de audit. 3. Persangkaan yang berupa persangkaan menurut hakim, persangkaan menurut UU. Keempat, pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, pengakuan dengan klausal. Kelima, sumpah pemutusan, sumpah pelengkapan, sumpah penaksiran. Materi terakhir, tata cara dan persyaratan pembuktian dengan alat bukti saksi. Penunjukan dari saksi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabatannya diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim tentang hal-hal yang dianggap penting. Hakim menimbang relevansi pertanyaan dengan perkara. Apabila relevan, hakim dapat meneruskan pertanyaan kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran. Saksi yang telah diperiksa tetap duduk dalam ruang sidang agar ia tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi lain dan agar tidak sulit apabila diperlukan keterangan tambahan atau konfirmasi. Saksi sebagai salah satu alat bukti harus memenuhi syarat formil dan material. Alat bukti saksi serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi tidak orang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya, dan diperiksa satu persatu. Adapun syarat material alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan pendengaran sendiri tentang hal-hal yang benar berkaitan langsung dengan perkara, dan keterangan yang diberikan sesuai antara saksi yang satu dengan yang saksi lain atau alat bukti lain. Saksi agar dapat mencapai batas minimal pembuktian harus berjumlah 2 orang atau lebih. Keterangan dengan satu orang saksi dengan tidak ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Kesaksian yang berbeda dan tersendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat menguatkan suatu perkara tertentu. Oleh karena itu, kesaksian tersebut bersesuaian dan berhubungan, maka penilaiannya diserahkan kepada hakim. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.